Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnia Lutfiadi dengan NIM 2405131 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana urgensi dan substansi mata kuliah landasan pendidikan bagi seorang calon tenaga pendidik dalam upaya membangun pendidikan Indonesia untuk melahirkan generasi cerdas, multikompetensi, bermoral, dan juga berbudaya. Oke, sebelumnya berbicara pendidikan itu merupakan aspek esensial sebagai fondasi kemajuan peradaban bangsa, karena melalui pendidikan kita dapat membangun berbagai sektor menjadi lebih maju dan dapat bersaing dengan perkembangan zaman. Nah, akan tetapi di masa depan tentunya tantangan itu semakin sulit, apalagi di era globalisasi yang membuat perubahan menjadi tidak terelakkan. Nah, generasi muda yang hanya mampu bersaing dengan perkembangan zaman saja itu tidak cukup, karena mereka bisa terbawa arus dan melupakan nilai moral dan budayanya sendiri, sehingga nantinya Indonesia akan kehilangan identitas diri. Maka dari itu, mata kuliah landasan pendidikan ini memiliki urgensi yang sangat penting bagi para calon tenaga pendidik, karena melalui mata kuliah ini kita diajarkan mengenai pemahaman konsep dasar dan prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya mengenai substansi dari landasan pendidikan. Yang pertama ada landasan filosofis pendidikan. Nah, dalam landasan ini kita diberikan pemahaman mengenai hakikat manusia dan hakikat dari pendidikan itu sendiri. Apa sih tujuan dari diadakannya pendidikan bagi kehidupan manusia? Nah, jadi di landasan ini tuh kita dikasih pemahaman bahwa pendidikan itu harus bisa menghantarkan manusia pada hakikatnya sebagai manusia. Nah, hakikat manusia itu ada 3, yaitu manusia sebagai makhluk berpotensi, yang kedua manusia sebagai makhluk bereksistensi, dan yang ketiga manusia sebagai makhluk multidimensional. Selanjutnya substansi landasan psikologis pendidikan, yang dimana bahwa pendidikan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik, karena peserta didik tentunya memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Dan pendidikan harus bisa mengembangkan kemampuan peserta didik berdasarkan kebutuhannya. Selanjutnya mengenai landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Dalam landasan ini diketahui bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari interaksi dengan manusia. Pendidikan diharapkan dapat menyatukan keberagaman yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Landasan antropologi pendidikan juga memberikan arti bahwa pendidikan itu harus bisa mengkristalkan nilai-nilai budaya yang dibawa oleh masing-masing peserta didik, sehingga mereka dapat dengan bangga menunjukkan kebudayaan mereka masing-masing yang mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan landasan antropologi juga dapat menjadi solusi agar dapat menciptakan generasi muda yang berkebudayaan. Mereka tidak mudah terbawa arus dari pengaruh globalisasi. Selanjutnya ada substansi landasan yuridis pendidikan. Di dalam landasan ini pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan undang-undang dari Sisdiknas ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa berbagai macam landasan pendidikan itu sangatlah penting untuk dijadikan fondasi dalam membangun pendidikan di Indonesia, agar dapat menciptakan generasi yang cerdas, berbudaya, dan juga bermoral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, semangat berjuang untuk pendidikan Indonesia. Indonesia membutuhkan kita merdeka.